Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Ustazah Ria yang akan memandu acara hari ini sampai selesai. Tidak lupa saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara pembukaan Ramadan Fil Ma'had LPI Al-Azhar Bandung tahun 2023. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tilawah, selanjutnya sambutan. Setelah itu kita akan menuju pembacaan tata tertib Ramadan Fil Ma'had dan akan ditutup dengan doa. Untuk memperlancar acara serta mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama bacaan tilawah Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang akan dilantunkan oleh Ustazah Barokah. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ
Sadaqallahul aliyyul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadzah Barokah. Hadirin yang dirahmati Allah, acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Direktur Utama LPI Al-Azhar Ustadz Rohmat Zaini. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati segenap ustadz ustadzah dan anak-anak peserta Ramadan fil Ma'had, para santri yang berbahagia. Apa kabar semuanya? Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ustadz pada sore hari ini merasa senang, merasa bahagia karena di depan ustadz-ustadz ini para calon pemimpin yang hebat-hebat. Di antara 700 lebih santri Al-Azhar, hanya ada 70 lebih yang ikut di Ma'had ini, Ramadan fil Ma'had. Ini kalau bukan orang-orang terpilih, tidak akan mungkin sampai ke sini. Kalau bukan santri-santri yang hebat, tidak mungkin akan berani pisah dari orang tuanya selama 20 hari lebih tinggal di Ma'had. Ma'had artinya apa? Pesantren, luar biasa. Jadi Ustadz ini sangat senang sekali. Tentu Anda ini orang-orang yang terpilih. Saya kasih tahu rahasia yang luar biasa. Orang semakin tinggi level kepemimpinannya, itu semakin sedikit. Di daerah kita, di desa-desa, itu RT itu di Indonesia banyak sekali. Mungkin bisa ratusan ribu RT. Bukan, bahkan bisa jutaan. Tapi begitu naik kepala desa, jumlahnya menjadi semakin sedikit. Kepala desa itu mungkin ratusan ribu, Pak Camat mungkin ribuan, terus kemudian bupati mungkin ratusan bupati di Indonesia. Gubernur itu tidak ada 100 di Indonesia. Presiden itu hanya 1. Sehingga orang yang sedikit ini memang alhamdulillah Anda termasuk yang sedikit, karena hanya 10% dari seluruh santri di Al-Azhar. Tetapi yang sedikit kemudian berani ini, yang 10% kemudian berani ini luar biasa. Insya Allah Anda akan menjadi calon-calon pemimpin yang hebat di masa yang depan. Apalagi tadi waktu dibuka oleh Ustadzah Siti, semangatnya luar biasa. Dan insya Allah Anda akan mempertahankan semangat ini terus sampai akhir ikut pondok Ramadan. Pasan di Ma'had Tarbiyatul Quran. Anak-anak, saya Masya Allah seneng, pokoknya luar biasa untuk calon-calon pemimpin yang luar biasa. Baik, coba saya ingin tahu dulu, siapa yang hari ini merasa paling kecil, paling muda, dari kelas berapa? Dari kelas 1 ada kelas 1? Kelas 1 belum ada ya? Ada yang kelas 2? Angkat tangan kelas 2. Wow, keren. Tepuk tangan untuk yang kelas 2.
Ada berapa yang kelas 2? Ada satu, ada kenang-kenangan dari Ustadz yang kelas 2. Nah, sini silakan sini ya. Ini kelas 2 ya. Kelas 2 berani tinggal di Ma'had. Kira-kira nangis enggak selama di pondok nanti? Tidak akan. Kalau nanti ada yang nangis kangen ayah bundanya di rumah, kalah dengan siapa namanya? Fahri. Fahri bertekad tidak akan pernah nangis tinggal di pondok selama 20 hari lebih. Siapa yang akan nangis? Ya. Nah, pengen hadiah yang coba yang angkat tangan tadi ke sini, yang angkat tangan ke sini, silakan sini. Silakan. Saking semangatnya enggak pengen nangis. Oke. Mas Fahri, mengapakah Anda kok pengen mondok selama pasan ini? Padahal sudah pernah puasa? Sudah. Sudah pernah puasa. Sudah berapa kali puasa ikut puasa? Kelas 1 sudah puasa? TK sudah puasa? Masya Allah, luar biasa. Jadi anak-anak, ini kelas 2, Masya Allah sudah ikut pasan. Baik, kita beri aplaus yang meriah untuk Fahri. Nah, alhamdulillah. Dah, silakan kembali kelas 2 mondok. Saya punya suatu cerita yang menarik, hadiah untuk Anda semuanya. Dan barangkali nanti masih akan ada hadiah lagi. Kalau nanti bisa menjawab pertanyaan saya. Baik, siapa yang pengen hadiah lagi angkat tangan? Wah, duit saya masih banyak. Baik, ada hadiah untuk Anda, cerita yang sangat menarik sekali. Dulu ada anak kecil, namanya Syihabuddin. Tinggal di dekat Sungai Nil. Ketika masih balita, ibunya meninggal. Ya Allah, balita ibunya meninggal. Kira-kira perasaanmu bagaimana kalau ada balita yang meninggal? Ya, kasihan ya, masih kecil, ibunya meninggal dunia. Terus tidak selang berapa lama ketika umur 4 tahun, ketika kira-kira masih usia TK, ya Allah, ada musibah lagi. Ayahnya meninggal dunia. Bayangkan, masih kecil, yang namanya Syihabuddin ini di usia di balita, ayah bundanya meninggal dunia. Kemudian Syihabuddin ini diasuh oleh kakaknya, dibesarkan oleh siapa? Nah, kemudian Syihabuddin ini oleh kakaknya dimasukkan ke madrasah atau pesantren, mondok. Wah, Masya Allah hebatnya Syihabuddin ini. Rajin sekali, bangun pagi-pagi sudah bangun, kemudian belajar rajin, terus rajin membaca, rajin belajar, rajin membaca, rajin belajar. Bertahun-tahun tinggal di pesantren. Tapi apa yang terjadi? Syihabuddin terkenal sebagai santri yang paling rajin, tetapi juga dikenal sebagai santri yang paling bodoh. Anak rajin tapi bodoh. Terkenal sekali yang namanya Syihabuddin ini, anak dari Mesir ini. Tapi dia tidak berputus asa, terus belajar, dan belajar. Tetapi lama-kelamaan kesabarannya ternyata habis. Dia sedih sekali. Dia sudah merasa belajar bersama anak kecil-kecil, temannya kecil-kecil, dia sudah besar, terus lama-kelamaan malu. Syihabuddin berpikir, kalau begitu saya akan pulang saja. Saya tidak cocok belajar di pesantren, di pondok. Akhirnya Syihabuddin, nama lengkapnya Syihabuddin Abu Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad. Insya Allah kalau tidak salah itu. Nah, terus kemudian dia pulang. Di tengah perjalanan, kasihan anak-anak, Syihabuddin kehujanan deras sekali. Hujan deras. Begitu hujan deras, basah kuyup, akhirnya dia nginep di dalam gua. Di gua
nginep. Terus kemudian Syihabuddin ini sedih sambil keronto-ronto, alah mondok sekolah suwe kok ora pinter-pinter. Terus dia bimbang, aku kok mulih piye, aku mondok kok ora pinter, mulih ndak pena, arep balik kok yo panggah ndak iso-iso. Akhirnya ketika itu dia duduk begitu termenung, ada keajaiban yang terjadi. Ternyata di depannya ada batu, dipandangi batu, ada air yang jatuh, tis, tis, tis. Batu yang keras itu terus kejatuhan air, tis, tis, lama-lama kikrip sedikit, lama-kelamaan bolong, Hah, kaget dia. Batu yang sekeras ini, itu saja bisa bolong dengan air yang lunak. Apalagi otak saya, kepala saya tidak sekeras batu ini. Kalau begitu, yang penting saya akan kembali lagi ke pesantren, saya akan kembali lagi belajar, ya, apapun yang terjadi saya akan tetap belajar. Akhirnya mendapat hidayah kembali ke pesantren lagi. Ada keajaiban yang luar biasa, semangatnya menyala-nyala, dia dalam hatinya hidup lagi. Wah, berangkat dengan penuh semangat. Kemudian sowan ke kiainya, dia cara berapanya mas? Kiai saya nanti saya diterima enggak ya? Sudah keluar, sudah pulang, sudah pamit, kok saya kembali lagi? Terus kemudian sowan ke kiai. Begitu sowan ke kiai, betapa bersyukurnya Syihabuddin ini diterima, boleh belajar lagi. Dia belajar lagi sambil terus minta tolong kepada Allah, tidak putus asa minta tolong kepada Allah. Ternyata hebat, dia menjadi alim sekali, sangat pinter sekali, sehingga saking pinternya terinspirasi dari batu tadi, dia menjabat julukan Ibnu Hajar, anaknya batu. Anaknya batu. Ibnu Hajar Al-Asqalani namanya. Nah, akhirnya menurut muridnya, beliau itu bisa membuat karya 270 kitab. Kitabnya besar-besar. Kitab yang sangat besar-besar dan menjadi ulama yang sangat terkenal. Nah, anak-anak, itulah buah kesabaran, buah kegigihan. Dan saya yakin anak-anak ini nanti akan menjadi generasi-generasi yang akan meneruskan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Meskipun ada kesulitan, ada penderitaan, tetapi dia tetap bertahan, akhirnya sukses. Padahal dia tidak punya ayah. Masa kecil sudah tidak punya ayah, masa kecil sudah tidak punya ibu. Tetapi karena kegigihannya, dia menjadi orang yang sangat hebat sekali. Nah, itulah anak-anak cerita yang sangat menginspirasi dan itu menjadi teladan bagi kita. Kalau anak-anak sudah di pesantren semua, yang perempuan sudah tahu tempatnya? Sudah tahu ya? Di pesantren semua, di Mahat, di lantai 2 cukup? Di lantai 3 cukup semua ya? Oke. Yang laki-laki ada di kelas ya? Nah, kira-kira sekitar 1 minggu yang lalu, saya ada tamu murid saya. Murid saya yang mondok di Lirboyo. Namanya Gus Zamzami. Beliau putranya Gus Khairu. Beliau sekarang di Ma'had Ali. Ma'had Ali itu semacam perguruan tinggi yang di pesantren. Dia punya pilihan belajar ke Kairo Mesir atau ke Ma'had. Dia milih yang di Ma'had Ali. Kemudian ceritanya karena saya belum bisa menemui, waktu itu ceritanya ke istri saya. Jadi yang ceritani ke saya itu istri saya. Di sana itu dalam satu kamar, Masya Allah luar biasa. Satu kamar itu penghuninya ada 50 santri. Satu kamar. Terus istri saya tanya katanya, terus tileme dos pundi Gus? Nganu nggih gentosan. Tidurnya itu gantian, kalau tidur bareng enggak bisa. Tidur bareng enggak bisa, 50 ke satu kamar, bayangkan. Iso bayangin enggak? 50 santrinya satu kamar, tapi tidurnya gantian. Kalau yang lain ngaji, yang lain tidur, sip-sipan, jadi tidurnya sip-sipan. Ada yang lain ngaji, yang lain tidur. Terus kemudian yang tidur ini ngaji, yang tadi ngaji ganti tidur, gantian tidurnya. Tetapi mereka semangat, mereka pinter-pinter, mereka hebat-hebat. Meskipun tidurnya gantian, tidurnya tidak nyenyak, hanya ya sebentar-sebentar tidur gantian, tidur harus diatur. Tetapi karena semangat yang membara dalam hatinya,
tempat tidak masalah. Kalau di Al-Azhar gimana Ustazah? Apakah wel-welan begitu? Tempatnya, gimana tempatnya? Enak, nyaman. Kalau yang tidak kuat nyantri di Al-Azhar, berarti kalah dengan Kalau yang tidak kuat nyantri dengan Al-Azhar, kalah dengan siapa? Kalah dengan Fahri. Fahri aja kuat kelas 2, nyantri. Fahri, tolong nanti kalau ada yang nangis, ya Ustazah, kalau ada yang nangis nanti dipanggilkan Fahri ya, biar dineng-neng sama Fahri ya. Tapi saya yakin tak lihat wajah-wajahnya gimana semangatnya Mbak Tazilannya. Tak lihatnya, tak lihat. Ya Allah, coba senyumnya yang lebar semuanya senyumnya. Masya Allah, berarti ini memang calon-calon pemimpin masa depan. 22 hari itu sebentar. Kakak-kakakmu yang SMP ini yang SMP, yang besar-besar ini, itu bukan hanya 22 hari, tetapi mondoknya di Al-Azhar ini tahunan. Tapi juga ada yang segini, pulang, minta itu temennya. Tapi yang ini yang sekarang tinggal ini kuat-kuat, berhebat-hebat, punya kesabaran. Inilah generasinya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Masya Allah. Jadi anak-anak, yang namanya kesuksesan itu tidak ada yang nemu. Yang namanya kesuksesan itu harus diproses. Harus ada kesabaran. Tidak ada ceritanya orang yang tidak sabar nemu sukses, tidak ada. Jadi harus ada kesabaran. Dan Anda dilatih. Wah, untung sampean ini masih MI kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah dilatih mondok. Sehingga nanti kalau mondok sudah terbiasa. Yang belum terbiasa mondok, di pondok itu eling merem gitu, langsung eling jeding, eling kamar, eling ibu, itu biasa. Anda nanti kalau eling seperti itu ya, itu biasa. Bahkan di hari pertama ada yang nangis di kamar mandi nangis, itu juga biasa. Jangan dikira sampean sendiri. Kalau sampean misalnya nanti di kamar mandi tidak ada temannya, linga-lingu, udah ada teman begitu, kamar mandinya dikunci, jebar-jebur karo. Itu biasa. Ya, jadi itu biasa, artinya itu normal. Tetapi kalau Anda tidak begitu, jebur-jebur, di sini sebentar aja apa-apa. Kok Anda begitu? Bukan biasa namanya, luar biasa. Berarti Anda sangat hebat sekali. Ya. Itu teman-temannya Fahri ya. Nanti kalau ingat ayah bundanya, Fahri aja ndak ingat ayah bunda. Ingat juga, Fahri aja ndak nangis, masa saya nangis gitu ya. Baik. Selama 22 hari nanti Anda digembleng untuk menjadi santri yang hebat. Meskipun hanya 22 hari, tapi insya Allah pengalamannya sangat luar biasa. Anak-anak, saya punya cerita lagi tambahan. Bercerita saja nggih. Nah, bercerita apa dikasih materi syarat-syarat puasa, sah puasa ya? Bercerita lagi ya. Ini cerita yang tentang kegigihan juga. Ini ceritanya juga ada anak yang bodoh lagi. Ternyata orang yang awalnya itu dianggap bodoh, ternyata menyimpan bakat yang sangat luar biasa. Belum tentu ketika kita belajar kelihatannya bodoh, belum bisa, atau mempelajari sesuatu, kita pintar dalam bidang tertentu, tetapi mempelajari sesuatu kita masih kesulitan, bukan berarti kita tidak bisa. Tapi mungkin saja kita belum menemukan caranya saja. Contohnya begini, ada anak ini sekolah ya, sekolah, terus sekolah wae. Sudah sampai kelas 3 itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, berhitung juga tidak bisa. Kelas 3 loh, konon kabarnya, karena ini coro hadis yang itu buatan soheh banget Ustaz. Dan ini ceritanya saja. Dari ceritanya anak ini tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Terus kemudian waktu diajar itu keluar kelas. Kayak sopo? Sama nenek sing ngoten. Waktu diajar keluar kelas. Ada. Diajar itu keluar kelas. Ada. Oh sampean. Nah, bisa jadi temenmu yang belajar keluar kelas itu ke depan bisa menjadi orang hebat loh. Jangan diremehkan loh ya. Teman-temanmu yang begitu itu bisa jadi akan menjadi orang hebat, cuma sekarang belum tahu saja caranya untuk menjadi hebat, atau itu biar menarik perhatian saja. Nah ceritanya begini, pas diajar oleh gurunya, setiap hari itu tidak senang diajar, diulangi tidak senang.
Wah, capek diulang, capek deh. Terus kemudian si anak ini lek diulang melayu metu. Terus lihat ada ayam ngangkrem, dilihat. Iki piye yo? Bunder-bunder dingkremi. Kok iso menetes pitik? Terus pitike iso mlaku-mlaku duwe lar duwe suwi. Carane piye bendino didelok. Sampai bendino didelok. Jadi tidak tertarik dengan sekolah. Gurune jibek. Gurune akhirnya kirim surat kepada orang tuanya. Bunda, kami tidak sanggup mengajar putra panjenengan. Karena putra panjenengan tidak bisa diajar. Anak yang tidak normal, tidak bisa belajar. Terus gampang ini, cah tidak normal, gop. Aku bot. Akhirnya ditulis begitu. Anaknya termasuk mungkin idiot semacam itu loh. Di bawah normal. Tidak bisa diajar, saya tidak sanggup mengajar, kirim surat. Tolong ini kasihkan ibumu ya. Dikasih surat. Kemudian oleh ibunya diterima. Bu, ada surat dari Bu Guru. Dibuka. Wah, hebat sekali. Ibunya bilang begitu. Hebat sekali nak. Ibu Saman katanya hebat. Gurunya tidak bisa ngajar karena Saman hebat sekali. Yang mengajar harus saya. Kalau tidak saya tidak bisa mengajar sampean. Karena gurunya Anda itu sangat cerdas sekali, sangat hebat sekali, sehingga kalau guru-gurunya tidak sanggup mengajar sampean. Yang harus ngajar harus ibunya sendiri. Akhirnya oleh ibunya diajar sendiri, diulang sendiri. Anaknya seneng karena diajar ibunya sendiri. Enak, ibunya tidak marah-marah, diajari, didampingi. Dan akhirnya apa? Suka percobaan, mencoba, bikin percobaan. Nah, suatu ketika, si anak ini namanya Thomas Alva Edison. Ada yang namanya Thomas? Nah, mantap sekali. Berarti rajin membaca, luar biasa. Tepuk tangan untuk yang belakang. Saya lanjutkan. Nah, kemudian suatu ketika menarik sekali anak-anak. Begini ceritanya. Dulu dunia ini gelap. Kalau malam gelap sekali. Karena tidak ada listrik. Tidak ada listrik. Adanya obor, adanya lilin, paling nyala-nyala semacam itu. Nah, Thomas membayangkan begini, alangkah hebatnya kalau saya bisa bikin lampu pijar, menyala. Bikin percobaan, satu kali percobaan gagal. Percobaan kedua kali gagal lagi. 10 kali lampunya pecah, bikin pecah lagi. 100 kali lampunya pecah. Sampai 200 kali pecah lagi. Tetapi dia tidak mau menyerah. Beratus-ratus kali pecah lagi, enggak lagi. Sampai akhirnya beliau menemukan lampu itu tidak pecah. Jadi tidak pernah menyerah. Jadi ada kesulitan apapun tidak pernah menyerah. Ada kesulitan apapun tidak menyerah. Akhirnya beliau menemukan yang namanya bola lampu ini. Sehingga jasanya dunia menjadi terang benderang. Menemukan mesin telegraf. Kemudian menemukan telepon sederhana. Jadi telepon, telegraf, bola lampu itu inspirasinya dari penelitian beliau yang dikembangkan sampai sekarang. Jadi padahal waktu kecil apa? Kata gurunya bodoh tidak bisa diajar. Sehingga anak-anak hikmah dari dua cerita Ibnu Hajar al-Asqalani tadi dengan cerita yang kedua ini. Oh iya betul, orang itu dengan kesabaran, dengan keuletan, insya Allah bisa menjadi orang yang sukses. Gigih, tidak kenal menyerah. Apalagi kalau hanya 22 hari. Insya Allah semangat ya, 22 hari ya. Siapa yang ingin modal di tengah perjalanan? Wah, eman sekali. Di Al-Azhar itu mau di ma'hadnya seneng loh. Kita nanti akan bersenang-senang, oke? Ya, kita minta pertolongan pada Allah. Nah, kemudian anak-anak, bulan puasa ini, halo? Bulan apa namanya? Bulan puasa atau bulan Ramadan ini Masya Allah keberkahannya luar biasa. Barang siapa yang suka datangnya bulan Ramadan, bulan puasa, itu akan mendapatkan keberkahan-keberkahan. Nah, satu saja keberkahannya, satu saja saya sampaikan pada anak-anak. Mansoma Ramadana, apa itu mansoma Ramadana? Tahu? Yang tahu, ada yang tahu? Apa artinya?
Man soma Ramadan, apa artinya? Hebat sekali, terus. Man soma Ramadana. Imanan wahtisaban. Hebat ya, terjemahnya bisa loh Ustazah. Langsung begitu man soma, barang siapa berpuasa Ramadannya, puasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, hampir benar, hampir dapat hadiah. Wah, imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang lalu itu diampuni oleh Allah. Masya Allah, bayangkan, manusia itu tidak ada yang sempurna, manusia tidak pernah melakukan kesalahan, itu tidak ada. Mulut kita ini kadang-kadang berbuat salah. Contohnya, baik disengaja pun tidak disengaja, kadang-kadang berbohong. Mata kita ini kadang-kadang juga melakukan kesalahan. Asik-asik nonton HP begitu, melihat yang diharamkan dilihat. Ya, kadang-kadang ya. Pernah melihat yang diharamkan dilihat di HP begitu? Nah, yes, pokoknya ngono kuwi ndak sengaja. Wah, terus baru menyadari, Masya Allah, iki kan ndak oleh dilihat. Akhirnya ndak dilihat. Kadang-kadang telinga ini tanpa disengaja, kadang-kadang melakukan kesalahan. Kesalahan telinga itu mendengarkan hal-hal yang dilarang untuk dilihat. Kadang-kadang kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan atau menuju ke tempat yang dilarang dan sebagainya. Tetapi dengan puasa Ramadan ini, maka dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Enak benda. Ini hari pengampunan, hari-hari pengampunan, bulan pengampunan, bulan dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah. Dan Masya Allah, pahalanya orang yang beramal soleh di bulan Ramadan ini luar biasa. Siapa yang tahu pahalanya melakukan kesunahan itu seperti apa di bulan Ramadan? Wah, seperti haji katanya, apalagi? Nah, amal solehnya berinfak. Itu kira-kira pahalanya seperti apa? Bisa digambarkan? Ada yang bisa menggambarkan, membandingkan? Kata Nabi, tak kasih tahu ya. Kata Nabi, orang yang melaksanakan kesunahan di bulan Ramadan satu kali saja, itu sama dengan melakukan amalan wajib di luar Ramadan. Jadi sholat sunnah 2 rakaat itu sama dengan sholat wajib di luar bulan Ramadan. Kalau sholat wajib bagaimana Pak? Oh, kalau sholat wajib heboh lagi. Kalau sholat wajib sekali saja, sholat subuh sekali saja, itu sama dengan nilainya sama dengan sholat subuh selama 70 kali. Masya Allah. Sholat duhur sekali sama dengan sholat duhur 70 kali. Sholat isya sekali sama dengan oleh ngono ngeten Pak. Berarti aku kalau wis sholat subuh sekali dalam bulan Ramadan, baru aku ora sholat rong sasi punjul 10 dino gitu. Ya. Dan enggak, itu nilainya saja, tetapi kewajiban kita melakukan sholat berikutnya masih tetap harus kita laksanakan. Baik anak-anak, alhamdulillah saya sekali lagi mengapresiasi dan sangat senang sekali kepada Anda semuanya yang akan bertekad pondok pasan selama 22 hari. 22 hari ya. Nah, saya titip 21 hari. Saya titip kepada kakak-kakak yang SMP ada 8 anak ya. Tolong dijaga adik-adiknya. Nah, kalau perlu nanti menjadi pendamping masing-masing grup ya, kakak-kakak ini ya. Belajar menjadi pemimpin. Jadi Anda enak punya wahana, punya tempat, punya kesempatan untuk menjadi pemimpin, memimpin kelompok-kelompok adik-adik ini. Ini kesempatan Anda semuanya. Baik, marilah anak-anak kita buka bersama Pondok Ramadan atau Ramadan fil Ma'had atau pasan di Ma'had Tarbiyatul Quran ini. Kita buka bersama dengan bacaan Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah.
Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, siapa nama anak yang tadi mau pulang tidak jadi pulang? Ya sini mbak, sini. Boleh dua orang boleh, dua orang boleh. Yang maju 2 orang hampir bersamaan. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Siapa namanya mbak? Ibnu Aswad. Hampir benar. Yang Si Habutin tadi gelarnya siapa? gelarnya Sebutannya siapa nanti tadi? saya itu Asa Safa. Baik, karena sudah berani maju, meskipun jawabannya belum tepat, masih mendapat. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Siapa lagi yang mau? Ya, silakan, maju, silakan mas, maju mas. 1, 2, 3, satu aja. Siapa nama si Habutin itu dikenal siapa? Nama yang terkenalnya siapa? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu artinya apa? Anak dari batu. Anaknya batu gitu ya. Tepuk tangan, siapa namanya mas? Azril, tepuk tangan untuk Azril. Pokoknya insya Allah ini Pondok Ramadan penuh kesenangan. Ya. Nanti kalau Anda cerita ke teman-teman Anda yang tidak mondok, nanti mereka menyesal tidak ikut mondok. Tahun depan insya Allah yang mondok akan banyak sekali Ustaz. Karena insya Allah selama 20 hari lebih ini Anda di sini akan bersenang-senang. Ya, tepuk tangan untuk Anda semuanya yang hebat-hebat semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang sangat memotivasi dari Ustadz Rohmat. Satu yang bisa kita garis bawahi yaitu dengan kesabaran dan kegigihan insya Allah kita akan jadi orang yang sukses. Memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian tata tertib Ramadan fil Ma'had yang akan disampaikan oleh beliau Ustadzah Siti Hidayati. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Al-Azhar? Alhamdulillah. Anak-anakku yang solih dan solihah, calon generasi hebat. Nah, di sini Ustadzah mau menyampaikan tata tertib kegiatan Ramadan fil Ma'had. Jadi anak-anak nanti selama 20 hari itu diperbolehkan apa saja atau tidak diperbolehkan apa saja. Jika mau apa-apa harus kemana? Sudah siap dibacakan? Baik, berarti Ustadzah yang matur sampai yang mendengarkan nggih. Nomor 1, setiap santri wajib mengamalkan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah. 2,
mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Jadi nanti di kamar ada aturannya. Anak-anak insya Allah mau belajar berarti harus mematuhi. Karena ilmu yang bermanfaat itu ridhonya ustadz atau ustadzah. Nomor 3, menjaga dan memelihara nama baik pondok pesantren. Oh iya anak-anak, coba anak-anak ini Ramadan fil Madhadnya di mana? Pondok pesantrennya namanya apa? Iya, jangan-jangan nanti belum ada yang tahu. Pondoknya di mana? Di Al Azhar. Nama pondoknya apa? Tarbiyatul Quran. Pinter. Nomor 4, menjalankan sholat sunat rawatib, tarawih, witir, duha, dan tahajud. Siap? Insya Allah siap. Menjalankan puasa sebulan penuh kecuali ada halangan bagi yang perempuan. Dilanjut. Nomor 6, menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Jadi kakak sayang sama adik, adiknya hormat sama dengan yang kakaknya. Maksudnya hormat bukan begini. Kalau sama kakaknya enggih kak, enggih mbak, enggih mas. Jadi harus tahu. Bisa dilanjut? Tidak diperkenankan membawa HP selama ada di lingkungan pondok, kecuali tugas sekolah formal. Jadi anak-anak calon pemimpin bangsa yang hebat ini, puasanya tidak hanya puasa menahan lapar dan dahaga, tapi menahan apa? Karena nafsu HP. Ya, HP itu luar biasa pengaruhnya. Sampean dipanggil, iya bu nanti karena HP. Selanjutnya, tidak diperkenankan keluar lingkungan pesantren tanpa izin kecuali yang piket. Jadi nanti sama ustadz maupun ustadzahnya dikasih tahu batasnya itu mana. Nah, jadi waktu nanti itu dikasih tahu nanti dikasih tahu batasnya sana, batasnya sini. Misalkan keluar harus izin. Selanjutnya, tepuk 1, membuang sampah pada tempatnya. Sanggup nggih? Tidak boleh dicepet-cepet nih, didelesep-delesep nih. Nah, kasihan nanti yang nemu ya. Jadi dicari sampai ketemu tempat sampahnya. Nomor 10, meletakkan sandal pada tempatnya. Jadi nanti mbak-mbak sama mas-masnya dikasih tahu sama ustadz-ustadzahnya, setelah pakai ditaruh, pakai lagi diambil. Nah, selesai ditaruh lagi. Jadi selalu rapi. Ruangannya akan terlihat ganteng-ganteng kayak masnya dan cantik-cantik kayak mbaknya. Rapi. Selanjutnya, melaksanakan tugas piket dengan baik. Ketika piket harus taat. Wah, ini jadwal saya. Segera piket bersama timnya. Selanjutnya, tidak diperkenankan memakai celana berbahan jin. Nah, sudah tahu yang jin itu yang seperti apa? Sudah tahu anak-anak? Nomor 13,
Tepuk 4. Tidak diperkenankan memakai barang santri lain tanpa izin pemiliknya. Namanya apa? Wow, mantap, pinter semuanya. Pastikan memakai miliknya sendiri. Tepuk 1. Berbicara sopan kepada siapapun. Jadi kalau tidak bermanfaat belajar, tidak dikeluarkan, direm. Saya ulangi nih. Berbicara sopan kepada siapapun. Ya Ustadzah, ya Ustadz. Contohnya seperti itu. Nomor 15. Santri wajib datang selambat-lambatnya 5 menit sebelum kajian kitab dimulai. Jadi mau ngaji kitab setelah sholat asar. Nah, anak-anak sudah siap langsung sebelum ustadznya datang. Jangan menanti ustadznya. Jadi anak-anak sudah seperti ini. Sudah rapi, kitab di bawah, ballpoint di bawah. Siap untuk belajar. Nomor selanjutnya 16. Setelah kegiatan sholat jamaah, santri wajib kembali ke lokasi pondok pesantren. Nah, sampean setelah sholat tahajud, sholat 5 waktu, langsung kembali ke pondok. Tidak boleh ayunan. Itu nanti kembali kepada anak TK ya. Jadi kalau setelah sholat jamaah kembali lagi ke pondok. Selanjutnya, membawa uang saku maksimal Rp200.000. Hari ini ada yang lebih karena sangunya tambah. Tadi dikasih tambah sama Ustadz Rohmat, iya toh? Ustadz-ustadzah, untuk yang lainnya nanti malam atau sampaikan sekarang? Oke. Itu anak-anakku sekalian, mbak-mbak, mas-mas yang solih-solihah, untuk tata tertib secara umum. Tapi nanti ketika di kamar akan disampaikan tata tertibnya oleh masing-masing ustadz dan ustadzah. Dari ustadzah cukup sekian, terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadzah Siti Hidayati. Semoga kegiatan yang telah kita susun dan kita niatkan baik ini berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, kini sampailah kita pada akhir acara, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhaimin. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih. Baik, anak-anak, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita mulai hari ini sampai seterusnya mudah-mudahan diberi kelancaran, kesuksesan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamda yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at
wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighuna bi aqsal hayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li talamidina wa li talamidzatina wa li ustadina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil islam, Allahumma ihtim lana bil khair, Allahumma ihtim lana bis sya'adah, Allahumma ihtim lana bil istiqamah, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'iha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Ustadz Muhaimin. Demikianlah tadi serangkaian acara pembukaan Ramadan Fil Ma'had LPI Al-Azhar Bandung tahun 2023. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran santri-santri semuanya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dalam tindakan maupun tutur kata yang tidak sengaja saya ucapkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.